Pemirsa, pertemuan antara Didit Prabowo dengan Megawati dispekulasikan sebagai prolog pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Namun demikian, sebagian menilai momen itu tak lebih dari panggung baru bagi putra Prabowo Subianto itu. Benarkah Lebaran 2025 menjadi ajang awal bagi Didit untuk go public? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Senin 31 Maret atau bertepatan dengan hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo menyambangi kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Tugu Umar, Jakarta Pusat. Kedatangan Didit dalam rangka halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Didit hanya memberi salam kepada awak media yang menunggu di depan rumah Megawati. Didit tidak memberi keterangan apapun selesai bersilaturahmi. Pertemuan Didit dengan Megawati di momen Lebaran ini langsung memantik spekulasi bahwa pertemuan tersebut merupakan prolog dari pertemuan antara Megawati dan Presiden Prabowo. Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang ikut mendampingi Didit Prabowo memastikan tidak ada perbincangan politik dalam momen silaturahmi itu. Beliau menikmati suasana Lebaran. Suasananya berarti tadi akrab banget. Ya, kita semua akrab. Karena menyinggung soal berarti nggak ada hal-hal berat yang diomongin ya Pak ya? Nggak ada hal berat, apalagi politik ya. Ada dititipin barang gitu Pak. Biasanya kan Bu Mega sama Prabowo suka nitip-nitipin. Ini lagi Lebaran, lagi Lebaran lagi. Lebaran juga ada suka nitip-nitip Pak. Iya gitu. Iya Pak, titipan kue atau apa gitu Pak. Sebelumnya kan minyak urut Pak, nih ada nggak nitipin Pak? Hal senada juga disampaikan oleh politisi PDIP yang juga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ibu sehat, Ibu happy. Tadi ada Mas Didit juga barusan datang kan Mas Didit. Dan ada Mbak Puan, Mbak Pinkan dan sebagainya. Mas datang kenapa? Berarti tadi Pak Prabowo sempat menyampaikan pesan nih Pak Prabowo. Oh ini kan halal bihalal, tapi tadi di istilah juga sempat. Mas Ram terakhir. Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati sudah lama muncul, namun hingga saat ini pertemuan itu tidak terwujud. Wacana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo makin jauh dari kenyataan ketika pada tanggal 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Instruksi itu ditandatangani langsung oleh Megawati. Pemicunya adalah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto oleh KPK pada hari yang sama terkait kasus dugaan suap, pengurusan pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Megawati menganggap penahanan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kader partainya dan meminta para kepala daerah untuk siaga serta menunda keikutsertaan dalam retret tersebut. Kedatangan Didit ke rumah Megawati kembali memantik harapan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo akan terwujud dalam waktu dekat. Bukan kali ini saja sejatinya pertemuan di momen Lebaran dengan politisi dispekulasikan sebagai langkah awal rekonsiliasi. Pada Lebaran 2019 ketika Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono beserta istri mereka Anissa Pohan dan Alia Rajasa melakukan silaturahmi Lebaran ke kediaman Megawati Soekarno Putri pada 5 Juni 2019 juga memantik spekulasi adanya rekonsiliasi antara SBY dengan Megawati. Namun nyatanya itu hanyalah momen kultural Lebaran saja. Yang lebih menonjol dari pertemuan antara Didit dan Megawati pada Lebaran 2025 ini sejatinya justru menjadi panggung baru bagi Didit. Prabowo jelas ingin membuka panggung yang lebih lebar bagi putranya itu sekaligus meluaskan exposure-nya. Hal itu diperlihatkan dengan kunjungan Didit ke rumah mantan Presiden Joko Widodo dan ke rumah mantan Presiden SBY. Ini ada pendatang baru, idola baru namanya Didit Hedi Prasetyo dalam kancah politik kita tanah air. Kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang ada di sekitarnya, anak presiden yang jadi wakil presiden, ada yang jadi ketua umum partai, ada juga yang kemudian menjadi
gubernur mungkin itu kan yang sering menjadi pembicaraan. Per hari ini saya kira Didit itu adalah sebagai sosok yang ke depan pastinya akan menjadi spotlight di mana setiap kiprah, di mana setiap statement-statement dan gestur tubuhnya akan selalu menjadi pembicaraan, dan publik akan selalu menganggap bahwa Didit ini adalah replika dari Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira ketika Didit datang ke Megawati, kemudian ke Solo, bahkan ketika ketemu dengan SBY di istana misalnya, Mas Didit coba untuk expose kepada publik kebersamaan antar mantan-mantan presiden itu perlu untuk ditumbuhkan, tentu untuk membangun harmoni, kebersamaan yang secara prinsip ini adalah bagian dari fatsun politik yang seringkali disampaikan oleh Prabowo. Karenanya tidak mengherankan ketika Mas Didit berkunjung ke mantan-mantan presiden, silaturahmi, dan posting di IG-nya, ini kan mendapatkan apresiasi bahwa Mas Didit itu adalah sebagai sosok yang mampu mencairkan suasana dan kemudian dianggap sebagai sosok yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini memang kesan tampilan politiknya itu terekspos memiliki jarak psikologi politik yang tidak bisa dipertemukan satu sama yang lain. Makanya setiap ada Mas Didit, pasti publik menganggap ini adalah pesan dari Pak Prabowo Subianto. Dan ke depan Mas Didit akan menjadi salah satu magnet yang saya kira di mana gestur politiknya akan baca sebagai bagian dari pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh Prabowo kepada publik. Politisi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa Prabowo memang selalu mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan silaturahmi, bukan hanya pada momen Lebaran, tapi juga momen yang lain. Jadi bagi kami di internal ini kan merupakan suatu hal yang mengagetkan bahwa bagaimana Pak Prabowo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga silaturahmi. Dalam konteks Lebaran, tidak hanya dalam konteks Lebaran ini saja, tapi kalau kita merujuk ke setidaknya di tanggal 23 Maret yang lalu, di mana Mas Didit ulang tahun, itu merupakan peristiwa yang sangat menyejukkan dan bersejarah buat kita, di mana seluruh anak mantan presiden hadir pada saat itu. Sampai anak Pak Habibie juga hadir, ya kan? Bukan hanya yang hadir, sering kita dengar saja. Tapi bahwa Didit baru beredar pada Lebaran 2025, jelas bahwa Lebaran tahun ini didesain menjadi panggung bagi Didit untuk meningkatkan kehadirannya di muka umum. Kedepan publik dipastikan akan melihat lebih banyak lagi kemunculan putra Prabowo itu di muka umum, karena itu merupakan investasi politik yang penting untuk melanjutkan dinasti Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.